Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Resna Eka Putri, yang kedua itu saya sendiri, Syamil Alfali, yang ketiga ada Nindya Nurfianti, yang keempat ada Tia Mutriani, dan yang terakhir ada Resti Lailatul Faijiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity based costing. Dalam pengertian activity based costing atau yang biasa kita singkat yaitu ABC, adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem activity based costing mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas, overhead, dan produk yang diproduksi. Menurut Mulyadi, activity based costing ialah sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personil perusahaan melakukan pengolahan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Selanjutnya ada konsep dasar activity based costing yang terbagi dalam 3 poin. Yang pertama ada sumber daya, yang kedua ada aktivitas, dan yang terakhir ada objek biaya. Di poin kedua ini aktivitas dibagi menjadi 2 poin lagi. Yang pertama ada kinerja dan yang kedua ada cost driver. Menurut Rudianto, terdapat 2 konsep dasar yang harus diketahui dalam sistem ABC atau activity based costing. Yang pertama itu ada biaya memiliki penyebab, dan yang kedua itu ada penyebab biaya dapat dikelola. Kemudian saya akan membahas tentang aktivitas dalam sistem activity based costing, yaitu untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas. Perusahaan perlu mengklasifikasikan seluruh aktivitas berdasarkan bagaimana aktivitas tersebut mengonsumsi sumber daya. Pengklasifikasian aktivitas dalam beberapa level ini akan memudahkan perhitungan, karena biaya aktivitas yang berkaitan dengan level yang berbeda akan menggunakan jenis cost driver yang berbeda. Menurut Firdaus dan Wasilah pada tahun 2009, tingkatan aktivitas dalam sistem activity based costing adalah yang pertama aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Biaya untuk setiap unit adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan meningkat pada setiap unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah hubungan sebab akibat setiap unit yang dihasilkan. Contohnya yaitu pemakaian bahan baku langsung, pemakaian jam tenaga kerja langsung, serta pemasukan komponen dan inspeksi setiap unit. Aktivitas tingkat unit merupakan aktivitas berdasarkan volume. Aktivitas yang dibutuhkan bervariasi secara proporsional dengan jumlah objek biaya. Penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya dan penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas cenderung sama dengan aktivitas tingkat unit. Kedua, aktivitas tingkat kelompok atau batch level activity. Biaya untuk setiap kelompok unit tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan terkait dengan kelompok unit produk atau jasa yang dihasilkan. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang hubungan sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contohnya yaitu persiapan mesin, pengaturan pemesanan pembelian, penjadwalan produksi, inspeksi yang dilakukan oleh batch, penanganan bahan baku, dan percepatan proses produksi. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk atau product level activity. Biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan suatu produk dan jasa. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya yaitu desain produk, pembelian suku cadang yang dibutuhkan oleh produk, dan keterlibatan dalam perubahan rekayasa untuk memodifikasi produk. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai pentingnya penggunaan activity based costing. Yang pertama, biaya overhead manufaktur telah meningkat secara signifikan.
Kedua, biaya overhead manufaktur tidak lagi berkorelasi dengan jam mesin produktif atau jam kerja langsung. 3. Keragaman produk dan keragaman pelanggan perlahan meningkat. Dan yang keempat, beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar sementara yang lain diproduksi dalam jumlah kecil. Selanjutnya, yaitu manfaat penerapan sistem activity based costing. Menurut Firdaus dan Wasilah pada tahun 2009, penerapan sistem activity based costing dalam perusahaan memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama menentukan harga pokok produk secara lebih akurat, terutama untuk menghilangkan adanya subsidi silang, sehingga tidak ada lagi pembebanan harga pokok jenis tertentu terlalu tinggi atau overcosting dan harga pokok jenis produk lain terlalu rendah atau undercosting. Yang kedua, yaitu memperbaiki pembuatan keputusan dengan menggunakan activity based costing. Tidak hanya menyajikan informasi yang lebih akurat mengenai biaya produk, tetapi juga memberikan informasi bagi manajer tentang aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya, khususnya biaya tidak langsung, yang merupakan hal penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan baik mengenai produk maupun dalam mengelola aktivitas-aktivitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha. Kemudian yang terakhir yaitu mempertinggi pengendalian terhadap biaya overhead. Biaya overhead disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan. Sistem activity based costing memudahkan manajer dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya overhead tersebut. Kelebihan activity based costing. Yang pertama, mengatasi diversitas volume dan produk sehingga pelaporan biaya produknya lebih akurat. Yang kedua, mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya perusahaan dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan yang keempat, memberikan kemudahan kepada manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kelemahan activity based costing. Yang pertama, mengharuskan manajer membuat perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. Yang kedua, tidak menunjukkan biaya yang akan dapat dihindari dengan menghentikan suatu produk. Dan yang ketiga, memerlukan usaha pengumpulan data melampaui yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal. Perbedaan activity based costing dengan sistem kalkulasi biaya tradisional. Activity based costing menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu biaya untuk menentukan berapa besar setiap overhead tidak langsung dari setiap produk yang digunakan oleh produk tersebut. Sedangkan sistem kalkulasi biaya tradisional mengalokasikan overhead secara arbitrer berdasarkan satu atau dua alokasi yang non-representatif. Activity based costing mengkonsumsi overhead yang dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu unit, batch, produk, dan penopang fasilitas atau facility sustaining. Sedangkan sistem tradisional membagi biaya overhead ke dalam unit dan biaya yang lainnya. Fokus activity based costing adalah pada biaya, mutu, dan faktor waktu. Sedangkan sistem tradisional memfokuskan pada kinerja keuangan jangka pendek seperti laba yang akurat. Selanjutnya, contoh soal. PT ABC memproduksi 2 jenis produk dan mempunyai data sebagai berikut. Produk X 2000 unit dikali 5 jam per unit sama dengan 10.000 jam. Produk Y 10.000 unit dikali 4 jam per unit sama dengan 40.000 jam. Jadi total jam yaitu sebesar 50.000 jam. Selanjutnya ada biaya per unit untuk kedua produk tersebut. Biaya bahan langsung yang dibutuhkan produk X sebesar $25 dan produk Y sebesar $17. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung untuk produk X sebesar $30 dan untuk produk Y sebesar $24. Lalu terdapat total biaya manufaktur sebesar $1 juta per tahun yang terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu ada aktivitas kepegawaian, aktivitas setup mesin, pengujian produk, pesanan produk, penerimaan bahan, umum pabrik. Kepegawaian
cost drivernya pada jam kerja langsung dengan biaya 80.000 dan aktivitasnya sebesar 50.000 didapat dari 10.000 dari produk X dan 40.000 dari produk Y. Lalu ada jumlah setup dengan biaya 150.000 dengan aktivitas 5.000 dari 3.000 produk X dan 2.000 produk Y. Lalu ada jumlah pengujian dengan biaya 160.000, aktivitas 8.000 dari produk X sebesar 5.000 dan produk Y sebesar 3.000. Ada jumlah pesanan sebesar biaya 170.000 dengan aktivitas 400 dari produk X sebesar 100 dan produk Y sebesar 300. Lalu ada jumlah penerimaan dengan biaya 190.000 dengan aktivitas 750.000. Lalu ada umum pabrik yaitu jam mesin biaya dengan 250.000 dan total biaya sebesar 1 juta dolar. Lalu kita selanjutnya ke pertanyaan. Nomor 1, hitunglah tarif biaya overhead menggunakan biaya tradisional dasar jam kerja langsung. Yang kedua, kita akan mencari berapa biaya produk per unitnya untuk produk X dan Y. Yang ketiga, kita menggunakan activity based costing untuk mencari berapa biaya produksi per unit untuk produk X dan produk Y. Sekarang kita coba bahas jawabannya. Yang pertama ditanyakan berapa sih tarif biaya overhead atas dasar jam kerja langsung. Kita sudah mengetahui total jam produksinya itu yaitu 50.000 jam dan total biaya produksi per tahunnya 1 juta dolar, sehingga tarif overheadnya itu 1 juta dolar dibagi 50.000 jam yaitu 20 dolar per jam kerja langsung. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, ditanyakan berapa total biaya produksi per unitnya. Kita lihat bahwa biaya bahan baku langsung untuk produk X itu 25 dolar dan untuk produk Y 17 dolar, dan biaya tenaga kerja langsung untuk produk X itu 30 dolar dan untuk produk Y itu 24 dolar yang sudah disajikan di soal sebelumnya. Dan kita lihat biaya manufakturnya itu 100 dolar untuk produk X dan 80 dolar untuk produk Y. Itu didapat dari tarif overhead dikali jam kerja langsung per masing-masing produk, sehingga total biaya produksi untuk produk X itu 155 dolar dan untuk produk Y itu 121 dolar dari penjumlahan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 ditanyakan berapa biaya produksi per unit untuk produk X dan produk Y. Nah, kita cari dulu tarif aktivitasnya berapa dengan cara membagikan antara biaya manufaktur per masing-masing aktivitas dibagi dengan jumlah antara biaya aktivitas produk X dan produk Y. Untuk labor rate, kita dapat 80.000 dibagi 50.000 sehingga rate-nya 1,6 dolar. Data tersebut didapat dari soal. Nah, untuk mesin setup, rate-nya 30 dolar, untuk product testing 20 dolar, untuk production order 425 dolar, untuk material receipt 253,33 dolar, dan untuk general factory 6,25 dolar. Setelah didapat tarif aktivitasnya, lalu dimasukkan ke tabel yang selanjutnya. Di tabel ini dikalikan antara tarif aktivitas dikali dengan biaya aktivitas per masing-masing produk. Nah, setelah dikalikan lalu ditotalkan. Hasil dari total perkalian rate dengan biaya produknya lalu dibagi dengan jumlah unit produksi. Untuk produk X totalnya 361.500 dibagi dengan 2.000 unit produksi, sehingga biaya produksinya 180,75 dolar. Dan untuk produk Y totalnya 638.500 dibagi dengan 10.000 unit produksi, sehingga biaya manufakturnya 63,85 dolar. Selanjutnya kita hitung total biaya produksi. Nah, untuk produk X, biaya bahan baku langsungnya 25 dolar, biaya tenaga kerja langsungnya 30 dolar,
Dan untuk produk Y, biaya bahan baku langsung $17, biaya tenaga kerja langsung $24 yang telah diketahui di soal. Dan di biaya overheadnya untuk produk X itu $180,75 dan produk Y $63,85, sehingga total biaya produksi untuk produk X itu $236 dan untuk produk Y $105. Nah, kita coba lihat antara biaya produksi sistem tradisional dengan sistem activity itu masing-masing produknya berbeda, yang mana produk X lebih tinggi di sistem aktivitas dan produk Y lebih tinggi di sistem tradisional. Hal itu karena di sistem aktivitas itu pelaporan biaya produknya lebih akurat, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi mana aktivitas yang tidak bernilai tambah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.